Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go, I'm coming for the gold. All eyes on me, let's go. Let's go, welcome to the show. All eyes on me, let's go. Let's go. Let's go. All eyes on me, let's go. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita bakalan ngebahas dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai sebuah produk atau beberapa barang yang ada di 994. Jadi untuk kesempatan kali ini karena tidak ada requestan dari Sobat Tenisi, kita bakalan nge-remake sebuah produk dari 994 atau yang ada di 994. Tentunya sebuah produk yang banyak banget dicari dan teman-teman Sobat Tenisi pasti sudah tahu barangnya. Jadi untuk Sobat Tenisi, pada episode kali ini kita bakalan nge-review sebuah power supply yang cukup laku di kalangan sobat-sobat Tenisi. Apa produknya? Ini dia, power supply 3005 PM dari Sugon. Oke Sobat Tenisi, Sobat Tenisi yang mungkin sudah memiliki atau sudah menggunakan Sugon 3005 PM atau 3005 PM dari Sugon ini, kita bakalan nge-review karena beberapa video kita yang sebelumnya itu ada beberapa hal yang belum kita bahas. Jadi untuk Sobat Tenisi kita bakalan review dan juga memberikan sedikit tips dan triks mengenai power supply dari Sugon ini, khususnya 3005 PM. Oke, kita bakalan unboxing. Ini dia power supply Sugon 3005 PM. Oke, untuk Sobat Tenisi yang mungkin sudah memiliki dan juga sudah menggunakan power supply ini, khususnya 3005 PM, tentunya untuk tampilan masih sama seperti yang video kita sebelumnya. Untuk tampilan dia tetap menjaga tampilan seperti 3005 PM generasi sebelumnya. Jadi untuk Sobat Tenisi kita bakalan nge-review dan juga memberikan sedikit tips dan triks mengenai 3005 PM. Untuk package yang Sobat Tenisi dapatkan ketika membeli sebuah power supply 3005 PM ini, Sobat Tenisi dapatkan unitnya, kabel power, dan juga beberapa buku panduan dari Sugonnya langsung. Jadi untuk Sobat Tenisi tidak mendapatkan yang namanya kabel power supply atau biasanya di power supply yang merek lainnya dapatkan biasanya kabel ini ya, kabel buaya atau kabel capit. Jadi untuk power supply Sugon itu dia tidak memberikan kabel tersebut. Jadi Sobat Tenisi bisa melengkapi atau menggunakan kabel power supply yang Sobat Tenisi ingin gunakan. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan coba nyalakan dan lihat bersama-sama seperti apa tampilan dan juga beberapa fitur yang ada pada power supply Sugon 3005 PM ini. Untuk daya, dia memiliki daya di power itu 160 watt, dan juga dia karena 3005 itu dia menggunakan 30 volt dan juga 5 ampere menyuplai 30 volt sampai 30 volt sampai dengan ampernya itu di 5 ampere. Sedangkan untuk fitur yang ada itu Sobat Tenisi nanti kita bakalan lihat bersama-sama apa saja fitur yang ada pada power supply ini. Oke, untuk sedikit intermezzo aja buat teman-teman teknisi, setiap produk yang ada di 994 itu pasti sudah memiliki yang namanya QC Pass langsung dari 994 yang berwarna hijau. Jadi untuk Sobat Tenisi jangan ragu untuk produk atau unit yang Sobat Tenisi beli di 994 pasti sudah lolos QC. Karena kita QC-nya itu per unit, kita cek fisik fiturnya dan juga beberapa cek fungsi yang ada pada kelengkapannya dan juga beberapa kelengkapan yang ada pada power supply 3005 PM. Oke, untuk Sobat Tenisi jangan ragu karena barang yang keluar dari 994 itu semuanya sudah lolos QC dan tentunya sudah aman untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita bakalan coba nyalakan dan kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan dan juga beberapa fitur yang ada pada power supply ini. Oke Sobat Tenisi, kita bakalan nyalakan dan kita lihat bersama-sama. Untuk yang pertama itu Sobat Tenisi, secara power itu power supply yang lama atau generasi sebelumnya sama dengan generasi yang sekarang. Jadi itu Sobat Tenisi jangan ragu untuk secara performa di power supply Sugon 3005 PM ini. Karena di kalangan power supply Sugon ini termasuk power supply yang
menggunakan 5 ampere itu ini ya, power supply kelas atasnya atau yang bagian paling tingginya dari power supply Sugon yang 5 ampere. Sedangkan untuk yang 10 ampere itu sobat edisi bisa gunakan yang 3010 PM. Nanti kita bakalan review juga untuk 3010 PM di next episode mungkin ya. Jadi untuk secara gulungan trafo dan juga beberapa kelengkapan yang ada di dalam itu hampir sama dengan yang sebelumnya. Cuman yang membedakan itu gulungan dan juga beberapa komponen diperkuat, dan juga itu diharapkan bisa menunjang dan juga mempertahankan ketahanan dari power supply ini jika sobat edisi menggunakan power supply Sugon 3005 PM. Untuk beberapa hal yang sobat edisi ingin ketahui lebih dalam mengenai power supply ini, sobat edisi bisa baca buku panduannya langsung. Ini terdiri dari 3 bahasa, dan juga sobat edisi dapatkan beberapa hal mengenai power supply Sugon 3005 PM ini, mulai dari organ dalamnya sampai dengan beberapa fitur. Sedangkan untuk sekarang kita bakalan ngebahas fitur-fitur yang ada dan juga beberapa tampilan yang ada pada power supply Sugon 3005 PM. Oke, mungkin kita bakalan sedikit ngezoom ya, biar sobat edisi bisa lihat langsung dari dekat. Oke sobat edisi, langsung saja kita nyalakan. Oke, untuk sementara sebelum kita nyalakan dan kita bakalan lihat ini ada beberapa tombol yang ada pada power supply Sugon 3005 PM. Untuk power supply ini dia menggunakan 4 channel yang bisa mendukung sobat edisi untuk menyimpan beberapa settingan yang sobat edisi inginkan. Jadi untuk setiap channelnya ini sobat edisi bisa simpan beberapa settingan volt dan ampere yang sobat edisi inginkan. Secara tampilan digital dia menampilkan 3 tampilan ya sobat edisi. Jadi untuk power supply ini dia menampilkan tampilan volt, ampere, dan juga angka dari wattnya. Jadi watt ini bakalan tampil ketika kita menggarap atau mengecek sebuah unit, nanti dia bakalan nyala atau tampil sendiri. Angkanya otomatis bakalan dikalkulasikan oleh power supply ini. Dan untuk selanjutnya di sini ada 2 analog. 2 analog yang di atas ini untuk nyeting voltnya, dan juga yang untuk yang kedua ini settingan untuk ampere. Di sini ada limiter yang sobat edisi bisa gunakan untuk membatasi volt yang bisa dikeluarkan atau maksimal volt yang bisa dikeluarkan oleh power supply ini. Jadi untuk maksimal yang ketika kita menggunakan limiter ini, nah ini ada lampu yang nyala. Yang nyala di sini ini batasan yang bisa dikeluarkan adalah 8,4 volt dari power supply ini. Jadi untuk sobat edisi yang mungkin hanya menggunakan power supply ini untuk mengecek atau menggunakan power supply ini untuk penggarapan unit-unit kecil yang tidak membutuhkan volt yang terlalu besar, sobat edisi bisa gunakan limiter ini untuk sebagai pengaman dan juga membatasi volt dan terhindar dari yang namanya short atau over volt ya dari sobat edisi ketika menggarap. Jika sobat edisi menggunakan power supply ini untuk mengecek atau menggunakan power supply ini untuk menggarap unit yang membutuhkan volt yang cukup besar, sobat edisi cukup lakukan atau pilih pada limiter 30 volt karena maksimal. Nah, kini kita klik untuk memindahkan digit yang ingin kita set. Ini 31 volt ya tampilannya. 31 volt ini limit dari power supply 3005 PM ini. Dan untuk selanjutnya ketika kita limit ini di 8,4, ini sudah limit, sobat edisi tidak bisa lakukan penambahan lagi. Jadi itu salah satu sistem security-nya yang ada pada power supply ini. Dan selanjutnya untuk sobat edisi yang penasaran dengan tombol warna merah ini, ada 3. Di sini ada kontrol OCP dan watch OCP, lalu ada CC dan CV. Jadi untuk kontrol OCP ini dia overcurrent protection. Jadi ketika sobat edisi melakukan pengecekan, ketika terjadi short dia bakalan bunyi ya untuk power supply ini. Nanti kita bakalan coba juga fungsi dari kontrol continuous OCP ya, bukan kontrol, continuous OCP, maaf. Dan selanjutnya ada once OCP. Ini sama dengan continuous OCP, fungsinya untuk memutus arus juga ketika terjadi sebuah short pada unit yang sobat edisi cek atau sobat edisi supply powernya. Dan selanjutnya di sini ada CC, ada juga CV. Jadi
ada continuous volt, ada continuous current juga. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin tidak ingin menggunakan ini, sobat teknisi cukup aktifkan continuous current dan continuous volt. Jadi OCP yang ada pada power supply ini dinonaktifkan. Tentunya tidak ada security atau pengaman yang sobat teknisi dapatkan dari power supply ini, karena powernya tetap dialirkan dari power supply ini. Selanjutnya sobat teknisi bisa lihat pada bagian sini ada 6 port USB yang berwarna hijau ini. Ini sobat teknisi bisa gunakan mengikuti tampilan display atau settingan display ini. Jika sekarang ada pada 5 volt dan di sini 3,5 ampere, maka port USB warna hijau ini bakalan mengeluarkan power yang sama di 5 volt dan juga 3,5 ampere. Sedangkan untuk yang port USB bagian bawah ini yang berwarna orange atau berwarna orange ini ada 2, ada port A dan B. Ini dia sudah di adjust dan sobat teknisi tidak bisa lakukan adjust lagi. Dia hanya bisa mengeluarkan power 5 volt 2 ampere. Dan sini untuk sobat teknisi tidak perlu setting lagi pada display digital displaynya ini. Jadi untuk power supply ini sobat teknisi bisa bebas menggunakan port USB ini untuk handphone sampai dengan laptop juga bisa. Jadi untuk sobat teknisi selanjutnya di sini ada katoda positif dan juga negatif. Jadi untuk ini colokan kabel power supply ya. Dan dia hanya bisa menggunakan kabel power supply yang sistemnya itu dicolok dan tidak menggunakan yang dijepit di antara katodanya ini. Selanjutnya di sini ada tombol power dan sedikit ada beberapa juga fitur yang ada pada power supply ini untuk menjaga settingan yang sobat teknisi sudah set. Itu dia ada sistem yang namanya sistem lock. Sobat teknisi cukup lakukan volt pada analog, antara analog ini atau ini sobat teknisi bisa lakukan volt ya, antara volt dan ampere. Ini sobat teknisi bisa lakukan lock atau kunci, sehingga sobat teknisi tidak lagi bisa melakukan adjust atau penggeseran settingan volt dan ampernya. Lalu kita lakukan hold. Nah, di sini ada lampu yang aktif di bagian tulisan lock ini. Maka ini sudah tidak bisa kita setting dan kita pencet. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Untuk pengaktifannya kembali, sobat teknisi bisa lakukan hold kembali. Oke, hold kembali. Maka ini sudah tidak bisa, ya sudah bisa disetting kembali. Dan sobat teknisi bisa lakukan. Oke, sobat teknisi. Sekarang selanjutnya tadi sempat langsung tidak aktif ya suaranya karena kita mencet di analognya. Jadi untuk selanjutnya di fitur power supply ini ada yang namanya non-active buzzer. Jadi walaupun dia sebuah power supply, tapi sobat teknisi bisa dengar ada suara, dan suara itu sobat teknisi bisa nonaktifkan dengan cara memencet 2 tombol analog ini. Nah, ini speakernya sudah off dan tidak ada suara lagi. Oke, ini kita buka dulu. Ini tidak ada suara, termasuk OCP dan OVP, continuous OCP dan once OCP-nya tidak mengeluarkan suara lagi. Dan fitur ini tetap diadakan walaupun kita menyarankan untuk tidak menggunakan fitur ini. Jadi sobat teknisi cukup aktifkan saja speakernya, karena speaker itu berfungsi sebagai pengingat atau sebagai alarm ya untuk sobat teknisi ketika terjadi short pada unit yang sobat teknisi cek. Jadi untuk selanjutnya kita coba menggunakan kabel power supply ya. Jadi kabel power supply yang bisa digunakan itu kabel power supply yang menggunakan colokan ya. Yang untuk yang jepit itu tidak bisa, karena di sini tidak ada yang namanya ulir untuk penjepit. Jadi langsung kita coba. Ini untuk yang pertama kita lakukan pada continuous OCP. Untuk continuous OCP jika terjadi short,
maka dia bakalan berbunyi dan berhenti berbunyi ketika sudah 5 ketukan. Jadi untuk selanjutnya, jika sobat teknisi masih menempelkan pada unit yang masih short tadi, maka ini bakalan bunyi secara terus-menerus. Ini kita coba ya. Ini bakalan bunyi secara terus-menerus. Itu dia continuous OCP. Jadi dia bakalan continue berbunyi terus selagi short masih terbaca oleh power supply ini. Sedangkan untuk once OCP, dia bakalan langsung memutus arus dan tidak bisa menggunakan power supply kembali. Nah, ini kita tempel. Ini tidak ada pengaruh. Di sini sudah 0 semua. Nilainya sudah 0 dan di lampu indikator ini di sini dia bakalan kedip-kedip. Dan ini ketika kita adu atau terjadi short, dia tidak berfungsi lagi karena once OCP itu dia berfungsi untuk memutus arus secara langsung. Jadi sobat teknisi tidak bisa menggunakan power supply jika terjadi short, dan itu salah satu sistem security dari once OCP. Cara mengaktifkannya kembali, sobat teknisi bisa lakukan pencet pada tombol once OCP. Maka power supply ini sudah kembali pada settingannya awal. Namun jika sobat teknisi menggunakan kembali, maka kejadiannya bakalan sama, dia bakalan short kembali dan once OCP-nya kembali aktif ya. Ini once OCP-nya kembali aktif, maka sobat teknisi lakukan pengecekan pada unit yang sobat teknisi cek menggunakan power supply. Oke, selanjutnya untuk continuous current dan continuous fault. Ini kita menonaktifkan once OCP dan continuous OCP. Maka yang terjadi adalah ampere bakalan kelihatan dan juga watt bakalan keluar ya. Jadi inilah konsumsi watt yang keluar ketika sobat teknisi melakukan pengecekan menggunakan power supply dan menggunakan sistem continuous current dan continuous fault. Jadi tidak ada sistem pemutus arus yang tadi sobat teknisi lihat. Volt otomatis bakalan turun karena dia dikonsumsi daya, lalu ampernya bakalan naik sesuai dengan settingan yang kita set. Karena di sini kita set di 3,5, maka di sini kita bakalan lihat bersama-sama. Oke, sebentar. Nah, di power supply yang normal dia bakalan stay seperti ini. Sedangkan untuk kalibrasi atau power supply yang kalibrasinya kacau, dia bakalan gerak-gerak tidak stabil. Nah, ini untuk tampilan wattnya. Oke, itulah beberapa fitur yang ada pada power supply Sugon 3005 PM. Nah, untuk sobat teknisi yang mungkin menemukan beberapa kasus seperti beberapa digit yang ada pada ampernya ini naik, jika sobat teknisi belum menggunakannya atau baru membelinya, maka sobat teknisi bisa lakukan adjust pada analog settingan ampere. Sini terdapat sebuah titik ya atau lubang yang sobat teknisi bisa lakukan adjust pada tombol pada digital ampere ini. Jadi untuk adjust itu sobat teknisi bisa lakukan secara mandiri dari luar, dan ini berfungsi untuk jika 2 digit di belakang koma ini naik, karena di sini dia mikro ya. Kalau untuk yang paling ujung dia makro ampere. Jadi untuk sobat teknisi yang power supply-nya sudah mulai naik untuk kalibrasinya, sobat teknisi bisa lakukan adjust pada tombol analog ini. Itulah beberapa fitur yang ada pada power supply 3005 PM. Oke sobat teknisi, itulah beberapa fitur yang ada pada power supply Sugon 3005 PM. Jadi untuk beberapa fitur dan juga kelengkapan yang ada pada digital atau bagian displaynya ini pada power supply Sugon memang sedikit berbeda pada power supply Sugon generasi yang pada power supply seri yang lainnya. Jadi untuk sobat teknisi yang penasaran ingin menggunakan power supply ini, sobat teknisi bisa langsung membeli, karena untuk power supply ini sangat mendukung dan juga memudahkan sobat teknisi dalam penggarapan di meja servis sobat teknisi masing-masing. Jadi di sini ada beberapa port yang sobat teknisi bisa adjust
dan juga ada 2 port yang sudah di adjust. Ada 6 yang bisa di adjust dan ada 2 yang sudah di adjust. Selanjutnya di sini juga ada beberapa sistem security yang tentunya itu sangat berguna jika sobat teknisi mengecek sebuah unit yang mungkin baru sobat teknisi garap. Jadi sobat teknisi bisa ngecek ini ingin sobat teknisi garap ya maksudnya. Jadi sobat teknisi bisa tahu ini unitnya short atau tidak. Jadi untuk selanjutnya kita bakalan lihat beberapa hal yang ada pada power supply ini. Untuk sobat teknisi bisa lihat pada bagian samping ini ada beberapa sirkulasi udara dan ini terdapat pada kiri dan kanannya. Untuk bagian belakang sobat teknisi bisa lihat di sini ada lubangan juga dan terdapat di bagian dalam sini sebuah kipas juga. Sedangkan untuk di bagian depan kipas itu tersendiri itu terdapat elemen yang elemen yang untuk mengalirkan panas yang ada pada power supply 3005 PM ini. Maka kipas ini berfungsi untuk menyedot panas tersebut keluar dari power supply ini. Jadi untuk temperaturnya tetap terjaga. Jadi untuk power supply ini bisa digunakan dan juga bisa tahan digunakan bagi sobat-sobat teknisi di meja servisnya. Untuk selanjutnya sobat teknisi seperti biasa kita bakalan memberikan sedikit tips dan triks mengenai beberapa hal tentang power supply Sugon 3005 PM ini. Untuk power supply secara penggunaan semua merek dan semua jenis sama. Cuman yang membedakan itu adalah beberapa fitur dan juga kelengkapan yang ada pada power supply tersebut. Hal yang ada pada power supply ini, dia ada beberapa security yang diberikan ya untuk memudahkan dan membantu sobat teknisi dalam proses garapan. Jadi untuk power supply ini, sobat teknisi yang paling sangat diperhatikan seperti biasa pasti halnya adalah kebersihan. Karena yang pertama, ventilasi ini berfungsi atau sirkulasi udara ini berfungsi untuk menjaga panas agar panas yang ada di dalam power supply ini dapat dikeluarkan secara teratur. Jadi ketika setiap ventilasi atau sirkulasi udaranya ini sudah tertutup atau mungkin sebagian dari ventilasi tertutup oleh debu, maka yang ditakutkan udara panas yang ada atau hawa panas yang ada pada power supply ini tidak dapat dikeluarkan secara sempurna atau secara perlahan. Jadi diharapkan kepada sobat teknisi selalu lihat dan perhatikan setiap sisip-sisip atau setiap sirkulasi ini selalu dalam keadaan bersih. Dan selanjutnya untuk power supply ini dia bobotnya cukup berat. Jadi ini ada sekitaran 4,5 sampai 5 kiloan untuk bobotnya karena dia menggunakan sistem trafo ya, trafo donat yang bobotnya itu cukup berat sekali. Jadi untuk sobat teknisi selalu perhatikan tempat yang sobat teknisi gunakan untuk menaruh atau meletakkan power supply ini, karena ditakutkan jika sobat teknisi meletakkan pada bagian atas tapi tidak kokoh, lama-kelamaan atau mungkin langsung ya power supply ini bakalan jatuh karena bobotnya cukup berat. Ini sobat teknisi bisa lihat di sini bagian bawah ada baut atau mor yang itu berfungsi untuk menahan trafo donatnya itu. Jadi untuk bobot dia lumayan juga karena dia untuk menyuplai agar lebih stabil dia menggunakan trafo donat. Jadi untuk ketahanan dia cukup tahan ya di kalangan power supply Sugon 3005 PM ini. Oke sobat teknisi, selanjutnya untuk TNT atau tips dan trik selanjutnya tadi sudah kebersihan. Yang kedua adalah tadi kita sudah melihatkan ada yang namanya fitur menonaktifkan speaker atau buzzer dari power supply ini. Nah untuk fitur tersebut kita sarankan untuk tidak digunakan karena mungkin untuk sobat teknisi yang menaruh power supply ini pada bagian atas, jadi ditakutkan nanti karena tidak ada suara atau alarm yang ada pada power supply ini yang sobat teknisi nonaktifkan, maka ditakutkan sobat teknisi tidak aware ya dengan apa yang terjadi pada power supply-nya. Jadi untuk fitur tersebut sobat teknisi cukup aktifkan saja buzzer atau speakernya agar fungsi dari continuous OCP dan one OCP-nya bekerja secara sempurna dan sobat teknisi juga tidak ribet-ribet
untuk melihat digital display yang ada pada power supply ini. Karena power supply ini dia basisnya adalah digital power supply ya. Oke, untuk TNT kali ini mengenai power supply Sugon 3005 PM mungkin sekian dulu. Jadi untuk sobat NEC, jika ada pertanyaan mengenai produk kali ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman yang mungkin belum lihat atau mungkin belum tahu mengenai program TNT dari 994. Jadi, dan Sobat Edisi jangan lupa juga untuk selalu follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook atau halaman kita di Facebook, agar Sobat Edisi tidak ketinggalan info menarik apa saja yang ada di 994. Tentunya mengenai produk-produk dan update produk serta harga-harga terbaru dari 994. Mungkin sekian dulu dari kita episode TNT kali ini. Sekian, terima kasih. Ciao.